Progress. Halo teman-teman, selamat datang di kelas sinkronus asinkronus teori ekonomi mikro 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari latihan 8 untuk soal nomor 6, 7, dan 8. Oke. Nah, diberikan fungsi biaya jangka panjang total suatu perusahaan sebagaimana berikut ini. LRTC sama dengan Q pangkat 3 min 10 Q kuadrat plus 60 Q. Maka tingkat produksi berapa perusahaan mencapai minimum efficiency scale-nya atau MES-nya ya. Jadi kemarin sudah saya gambarkan ya kan. Eh, Ingat kurva amplop gitu ya. Kurva envelope terkait dengan mekanisme SR menjadi LR gitu ya. Nah, itu Anda harus ingat kembali terkait dengan bermekanisme perubahannya seperti apa. Nah, minimum efficiency skill itu semestinya tercapai pada saat jangka panjang sehingga long run MC itu akan sama dengan long run AC ya. Sementara nilai minimum AC setiap jangka pendeknya itu Anda bisa tentukan dari SL-nya. Jadi kalau ini adalah mesh-nya. Nah, sementara untuk minimum AC setiap periode jangka pendek itu maka Anda bisa tentukan dari SRMC-nya satu misalnya sama dengan SRAC satu. Nanti kalau dua berarti SRMC 2 sama dengan SRAC 2 dan seterusnya sampai ke eh, pada saat penggunaan capitalnya tertentu. Nah, saya akan kembali ke sini. Jadi diketahui itu LRTC-nya. LRTC-nya adalah Q pangkat 3 bin 10 Q kuadrat plus 60 Q kan gitu ya. Kita akan tanyakan MS-nya, MS-nya itu berapa. Berarti step yang pertama adalah tentukan MC-nya dulu, ya. Tentukan MC-nya dulu. Nah, kita tentukan MC-nya berarti LRMC itu sama dengan DLRTC per DQ kecil. Berarti turunannya adalah turunan Q pangkat 3 berarti 3 Q kuadrat min 20 Q plus 60. Ya, ini untuk LRMC-nya. Kemudian tentukan eh, AC-nya, gitu ya. Berarti LRAC sama dengan eh, LRTC dibagi Q. Jadi mohon diingat-ingat cara menghitungnya. Berarti Q pangkat 3 min 10 Q kuadrat plus 60 Q dibagi dengan Q. Maka di sini jawabannya adalah Q kuadrat min eh, 10 Q plus 60 ya, seperti ini. Nah, barulah setelah LRAC, LRMC baru kita samakan. Berarti eh, MS-nya itu tercapai pada saat LRMC sama dengan LRAC gitu ya. Berarti kita akan punya 3Q kuadrat min 20 Q plus 60 sama dengan Q kuadrat min 10 Q plus 60 ya. Pindah ruaskan ke ruas kiri semua berarti 3Q kuadrat min 20 Q plus 10 Q 60 habis gitu ya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita punya eh, ini dan ini berarti kita tinggal punya 2 Q kuadrat min 10 Q sama dengan 0. Mari kita faktorkan, keluarkan Q-nya berarti Q 2Q min 10 seperti ini sama dengan 0 ya. Berarti ada dua faktor, Q sama dengan 0 atau Q sama dengan berapa ini berarti? Kalau kalian bingung berarti 2Q min 10 sama dengan 0, 2Q sama dengan 10, Q sama dengan 5. Ya. Jadi kita akan punya dua faktor 0 dan 5. Ya. Nah, karena ini turunan gitu ya, kita uji dulu 0 sama 5. Oke. Kemudian Anda ingat koefisien dari ini itu plus gitu ya. Koefisien ini plus maka garis bilangannya adalah plus min plus. Dimulai dari kanan ya.
Sementara kalau koefisiennya itu min, maka min plus min, sorry, min plus min. Jadi kalau koefisiennya min, maka min plus min. Nah ini koefisiennya apa? Plus kan, berarti plus min plus naik turun naik ya. Jadi minimum efisiensi silkenya berarti pada saat apa? Pada saat kurvanya itu turun ya. Ini berarti minimumnya tercapai di 5 ini. Ya kan? Nah, berarti 5 ada substitusi berarti Q-nya sama dengan 5 substitusi kepada LRAC. Oke, jadi mohon jangan sampai keliru substitusinya ke LRAC. Nah, LRAC-nya tadi berapa? Kita cek lagi Q kuadrat min 10Q plus 60 ya. Min 10Q plus 60. Maka LRAC pada saat Anda substitusikan Q-nya tadi 5, maka 5 kuadrat min 10 kali 5 ditambah 60. Berarti 25 dikurangi 50 ditambah 60. Maka 25 ditambah 10 sama dengan 35. Nah, ini adalah LRAC pada saat minimum efisiensi skill-nya. Ya. Pada saat kapan minimum efisiensi skill? Pada saat output yang diproduksi sebesar 5 unit. Gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya untuk soal nomor 6. Nah, sekarang mari kita coba untuk soal nomor 7 terkait dengan economic of scope itu sendiri terjadi atau tidak. Nah, perlu Anda ingat tentang economy of scope, ya kan? Economy of scope ini berarti bisa menghasilkan banyak ya, banyak jenis output. Bukan banyaknya output, tapi banyaknya jenis output ya. Jadi mohon dibedakan antara banyak output dan banyaknya jenis output. Beragam output. Atau dalam bahasa yang dibakukan di dalam bahasa Indonesia adalah diversifikasi. Ya, jadi dengan faktor produksi tetap dalam konteksnya adalah dengan biaya yang sama maka dia bisa menghasilkan dua produk yang berbeda. Katakan saya beri contoh Indofood misalnya gitu ya. Dalam satu pabrik Indofood itu sebetulnya bertujuan untuk memproduksi mie saja gitu kan. Tapi dalam satu kesempatan yang sama ternyata dia bisa memproduksi kecap gitu kan dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu adalah dua output yang berbeda ya kan. Nah, mungkin nggak dalam satu pabrik mie itu menghasilkan susu? Ya, tidak mungkin karena mungkin saja pabrik susu akan dipisahkan dengan mie. Tapi pabrik kecap, ya kan, boleh jadi akan satu pabrik yang sama dengan mie. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari economic of scope sendiri. Nah, sekarang kita akan menghadapi fungsi biaya dari dua produk, yaitu CQ1 dan Q2. Itu adalah 100 plus 2Q1 plus 3Q2 min Q1 Q2. Nah, kalau tidak ada angkanya seperti ini, maka cara untuk menyelesaikannya adalah Anda turunkan dulu. Berarti DC per DQ1 ya. Turunkan dulu sekarang satu-satu. Berarti berapa turunannya ini? Turunannya ini ya. Berarti 0 0 terus ini adalah 2. Terus yang di sini tidak ada 0 juga karena ini angka karena kita turunkan terhadap Q1. Yang ini juga sama kita turunkan terhadap Q1 berarti tinggal Q2 ya. Berarti min Q2 sama dengan 0 first order condition. Oke. Okay. Kemudian yang kedua berarti DC per D do Q2 berarti ya. Do Q2 berarti 3 min Q3 turunannya Q2 kan 3 ya. Nah, ini berarti min Q1 sama dengan 0. Oke, yang sini berarti Anda selesaikan berarti 2 sama dengan Q2, yang di sini berarti penyelesaiannya 3 sama dengan Q1. Oke, ya, berarti Q1-nya 3 dan Q2-nya adalah 2. Nah, Anda masih ingat rumus, nah berarti necessary condition adalah SC, itu ya, necessary condition, sorry. Berarti sufficient condition-nya adalah economic of scope, gitu ya. Itu rumusnya tidak lain adalah SC, gitu ya, Q1, Q2 sama dengan C Q1,0 ditambah C 0,Q2 dikurangi C Q1 Q2 ya per ya C Q1 Q2 seperti ini. Nah, sekarang Anda substitusikan nilai-nilainya. Berarti untuk C
berapa itu? 3,0 berarti di sini 100, saya lupa soalnya tadi. 100 ditambah sorry, ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 0 dikurangi 2 kali 0. Sorry, 3 kali 0 ya. Nah, berarti kita punya nilai C 3,0-nya adalah 106. Oke. Nah, kemudian C 0,2 berarti 100 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 2 dikurangi 0 kali 2 sama dengan 106 ya. Nah, sekarang yang C gabungan 3,2 berarti 100 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 dikurangi 3 kali 2 sama dengan, nah ini bisa dicoret karena sama ya, berarti tinggal 106 juga ya. Nah, kita hitung rumus economic of scope-nya berarti 106 ditambah 106 dikurangi 106 dibagi 106 ya. Berarti ketemu nilai berapa ini? 106 per 106 sama dengan 1 ya. Nah, apa yang terjadi kalau sama dengan 1 ya, maka Anda masih ingat rumus economic of scope gitu ya. Kesimpulannya adalah kapan economic of scope itu terjadi gitu ya. Anda masih ingat SC akan ada dua jenis ya, yaitu SC ya, SC lebih dari 0 dan SC kurang dari 0. Ini ya. Nah, kalau SC-nya lebih dari 0 maka economic of scope yang ini berarti economic of scope ini jawabannya berarti terjadi economic of scope. Ya, kalau kurang dari 0 berarti tidak terjadi economic of scope. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan economic of scope dan aplikasinya bagaimana cara menentukannya, nilai-nilai Q1 dan Q2-nya. Nah, itu teman-teman, selanjutnya kita akan coba eh, soal nomor 8 ya. Soal nomor 8 terkait dengan soal nomor 8, saya kopikan dulu soalnya. Ya, fungsi biaya produksi sekian. Oke. Nah, untuk soal nomor 8 ini kita punya informasi seperti ini. Nah, fungsi biaya sebuah perusahaan komputer yang menghubungkan biaya rata-rata produksi AC dengan output kumulatif dalam ribuan dan ukuran pabrik dalam ribuan, komputer yang dihasilkan per tahun adalah I dalam rentangnya produksi 10.000 sampai dengan 50.000 diberikan oleh AC sekian-sekian. Ini berarti kalau boleh saya sampaikan ini berarti dalam ribuan. Nah, jadi ini nanti kalau ingin substitusi hapus dulu angka 30 di belakang ini ya supaya mempermudah karena di sini sudah disederhanakan menjadi ribuan. Selama beroperasi perusahaan telah memproduksi 4.000 komputer dan tahun ini memproduksi 1.000 komputer. Nah, tahun depan mereka berencana meningkatkan produksi menjadi 12.000 komputer. Maka periksalah fungsi ini apakah menggambarkan learning curve, bagaimana interpretasi dari min 0,1 pada variabel X besar itu. Nah, kita coba bikin dulu AC, ya kan? Itu 10 min 0,1 Ki plus 0,3 Ki kecil. Nah, kita akan punya, nah ini adalah dengan batasan 10.000 ya kan? Ki sampai dengan 50.000 seperti ini ya. Berarti kalau dibilang ini adalah maksimum minimum low. Tetapi karena nggak ada kaitannya dengan marginal cost, jadi Anda nggak menghitung berapa turunan hasilnya gitu ya. Jadi Anda cukup mensubstitusi aja. Nah, kita substitusi dulu. Mula-mula dia memproduksi Ki sebesar 10.000 dan Ki besarnya adalah kapasitasnya adalah 10.000.
Berarti kita sederhanakan menjadi 10, ini sederhanakan menjadi 40. Substitusikan ke dalam AC, gitu ya. AC berarti sama dengan 10 dikurangi 0,1 dikali dengan 40 ditambah dengan 0,3 dikali dengan 10 seperti ini. Berarti AC-nya sama dengan 10 dikurangi 1/10, berarti ini min 4, ini adalah plus 3. Ya. Berarti AC-nya adalah 10 dikurangi 1. Ya. Atau AC pertama akan sama dengan 9. Ya. Nah, sekarang mereka akan meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 12. Berarti Q-nya akan berubah menjadi 12.000. Dan kapasitas maksimumnya adalah hanya sampai ini. Berarti Q besarnya akan kita batasi sampai 50.000. Nah, ini berarti sederhanakan menjadi 12. Nah, ini sederhanakan menjadi 50. Substitusi ke dalam AC 2. Berarti di sini 10 dikurangi 0,1 dikali dengan berapa? 12 ditambah dengan 0,3 dikali dengan 50. Oke, berarti AC-nya, AC2-nya adalah 10 dikurangi berapa ini? Berarti 1,2. Terus yang ini adalah 1,1,5. Berarti AC-nya, AC2-nya adalah berapakah ini kira-kira? 1,2, sorry. 12 itu terbalik ya. Ini yang ki besarnya sorry. Ki besarnya harusnya kan bukan 12 ya, tapi 50 ya. 50. Ini. Kemudian yang di dalam sini adalah ya 12 seperti ini, oke. Nah, berarti dikurangi 5 ditambah berapa ini? Berarti kalau ini tadi 3, berarti sekarang adalah kita punya 3,6. Ya. Jadi 10 dikurangi dengan 1,4 ya. Dikurangi 1,4. Berarti AC2-nya adalah 8,6 ya. Jadi coba bayangkan AC-nya awalnya 9 turun menjadi 8,6. Jadi kalau misalnya AC1 itu lebih besar daripada AC2, maka learning economy terjadi. Oke, jadi artinya ada penghematan biaya, ya kan, sebesar 1,4 gitu ya. Berapa? Sebesar 0,4, sorry ya. Kalau kita kurangkan dengan ini berarti penghemat berasa berapa berdasar besar daripada penghematan biayanya adalah 9 dikurangi 8,6 atau kurang lebih adalah 0, gitu ya. Nah, dalam ribuan ya, dalam ribuan berarti Anda bisa nyatakan dalam satuan ribuan dan seterusnya. Eh, nah sekarang ini ya kan, ini sama. Bagaimana kalau misalnya sekarang interpretasikan nilai min 0,1 di dalam fungsi Q itu gimana interpretasinya ya kan? Berarti artinya kan di sini kan ketika Q-nya itu naik sebesar 1.000 unit gitu ya kan? Maka biaya rata-rata ya kan akan turun sebesar 0,1 satuan. Ya, satuan biaya atau satuan moneter. Jadi ini ya artinya ya. Jadi biaya rata-rata jadi kalau disederhanakan lagi berarti ketika Q-nya naik 1.000 unit tergantung satuannya apa ya? Karena di sini tadi 1.000 ya maka 1.000. Maka AC-nya akan turun sebesar 0,1 satuan biaya atau moneter. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira itu untuk topik bahasan soal nomor berapa tadi? 7 ya. 7 soal 7 and then uh, oh maaf nomor 8 soal nomor 8 gitu ya.
Eh, berikutnya nanti soal nomor 9 akan saya bahas di video yang habis. Terima kasih.